Di tengah kepadatan Bandara Brussels muncul seorang pria bernama Terenzio Matteo Gallo memotong barisan antrian terminal check-in. Kepada petugas, Gallo mengatakan bahwa dirinya adalah seorang anggota militer yang bertugas di markas NATO yang hendak menyerahkan barang bawaan kepada salah seorang penumpang. Petugas terminal melarangnya masuk sendiri karena tidak memiliki tiket, jadi harus dikawal oleh petugas bandara. Gallo tampak sangat kesal mendengar regulasi tersebut. Salah satu pesawat kini tengah bersiap lepas landas dari negara Belgia ke Rusia. Penumpang di dalamnya tidak terisi penuh. Gallo memulai aksi gila dengan merampas senjata milik Angkatan Udara di bandara. Hey! Open the door! I'm trying to help you! Whoa! Sit! I said sit! We're calling the police! Sampai di ruang kokpit, Gallo memaksa pilot untuk segera menerbangkan pesawat. Pilot yang bernama Matthew itu merasa bingung apa yang sebenarnya terjadi. Gallo menjelaskan bahwa pesawat harus secepatnya terbang meninggalkan airport karena sebentar lagi bila matahari sudah terbit, semua manusia akan tewas. Ini adalah peristiwa kosmik. Bahkan beberapa negara sudah hancur akibat sinar radiasi dari matahari. Mendengar hal tersebut, Matthew antara percaya dan tidak percaya. Ia pun mengutarakan alasan lain pesawat tidak bisa terbang karena tidak ada co-pilot. Gallo pergi ke koridor pesawat dan menanyakan apakah ada pilot di sini. Kemudian ada seorang gadis yang mengangkat tangan bernama Sylvie yang sudah biasa menerbangkan helikopter. Sedikit banyak tentu Sylvie tahu mekanisme menerbangkan pesawat. Sekarang awak di kokpit sudah lengkap. Matthew kontak ke menara kontrol supaya dipersiapkan untuk lepas landas. Anehnya tidak ada jawaban apapun dari Divisi Federal Aviation Administration atau FAA. Di bawah tekanan Gallo yang memegang senjata, Kapten nekat lepas landas. We're going west. Gallo kembali menceritakan tentang fenomena kosmik yang akan terjadi. Dia sendiri sebenarnya tidak sengaja mendapat berita tersebut. Sekarang Gallo beri perintah kepada Matthew untuk terbang ke wilayah barat tanpa berhenti karena menurutnya di sana adalah wilayah yang aman. Sementara itu, Matthew masih mengalami pendarahan hebat akibat luka tembak yang dialaminya. Sylvie ditugaskan untuk mencari dokter. Siapa tahu di antara penumpang ada yang berprofesi sebagai ahli medis. Benar saja, meski bukan dokter, Laura adalah seorang perawat yang lebih kurang tahu tentang ilmu kedokteran. Wanita itu langsung masuk ke ruang kokpit dan memeriksa keadaan luka Matthew. Ada sedikit kendala, di pesawat tidak dilengkapi dengan peralatan jahit luka. Terpaksa Laura menggunakan cara lama, yaitu memanaskan besi kemudian ditempelkan pada luka, dan hasilnya situasi di pesawat saat ini terbilang sangat kacau dan membuat para penumpang panik. Selain aksi pembajakan yang dilakukan Gallo, bahan bakar pesawat juga tidak akan cukup bila menuruti keinginan pria yang mengaku sebagai militer NATO tersebut. Sementara Gallo pergi ke kabin, Sylvie punya usul. Bagaimana kalau pesawat mendarat sementara di Bandara Islandia? Di sana pesawat bisa mengisi bahan bakar dan lanjut lepas landas. Selain itu, di Bandara Islandia pasti banyak petugas yang bisa menangkap Gallo. Mendengar usul tersebut, Matthew setuju. Dia segera mengabarkan Gallo kalau pesawat terpaksa mendarat sebentar di Islandia. Soal rencana penangkapan, tentu saja Matthew tidak menyampaikan. Di kabin ada salah seorang bernama Ayas. Memanfaatkan kelengahan Gallo, dia merampas senjata milik Gallo. Kemudian Ayas meminta kepada pramugari untuk mengurungnya di dalam toilet pesawat. Help me! Hey, that's enough! I'm gonna count to one! Okay. Setelah itu, Ayas mendesak kapten untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan ada apa dengan matahari. Matthew mengatakan tidak ada apa-apa, tadi dia hanya pura-pura saja percaya dengan ucapan Gallo, tidak ada pilihan lain daripada semua penumpang pesawat jadi korban. Lebih baik ia pura-pura kooperatif. Beberapa saat kemudian, pesawat semakin dekat ke Islandia. Radio di kokpit masih tidak berfungsi. Matthew memutuskan untuk terbang jarak dekat dan melihat situasi di bandara.
Akhirnya, apa yang disampaikan oleh Gallo diyakini oleh Matthew. Kapten itu membebaskan Gallo. Sekarang Gallo dengan leluasa dan percaya diri menyampaikan kepada semua penumpang tentang peristiwa kosmik yang terjadi. Mengingat mereka tidak jadi landing di Islandia dan bahan bakar akan segera habis, Sylvie punya usul untuk mendarat di Skotlandia karena satu-satunya bandara paling dekat cuma di Skotlandia. Singkat cerita, bandara sudah mulai terlihat pas dan kebetulan mesin pesawat pun mati. Matthew menggunakan keahliannya sebagai kapten untuk mendaratkan pesawat tanpa dorongan daya mesin. Alhasil, The engines. semua penumpang turun melalui pintu darurat. Sinyal telekomunikasi yang dari tadi mati kini sudah aktif kembali. Para penumpang sedikit lega mengetahui mereka berhasil mendarat dengan selamat dan bisa menghubungi keluarga serta kerabat. Tiba-tiba 3 anggota Royal Air Force datang dan mengabarkan kalau kondisi dunia sekarang sedang dalam bahaya. Semua penumpang diminta untuk ikut bersama mereka. Sebelumnya di dalam pesawat ada salah satu penumpang yang tiba-tiba jatuh karena perutnya sakit. Laura coba melakukan resusitasi jantung paru atau CPR, namun sayang nyawa pria tersebut tidak terselamatkan. Diduga ia sakit perut karena menelan berlian. Sementara itu, para tentara memberi informasi kepada semua penumpang kalau mereka hanya punya waktu 45 menit sebelum matahari terbit. Semua orang pun harus bergerak cepat mengisi bahan bakar dan take off. Salah seorang penumpang bernama Jacob yang sedari tadi teringat dengan istrinya ingin kembali ke Brussels untuk menolong belahan jiwanya itu dari peristiwa kosmik. Dan tentu saja permintaan tersebut tidak dapat dikabulkan oleh kapten, mengingat nyawa penumpang lain jauh lebih berharga. Singkat cerita, pesawat lepas landas. Tentara bernama John menjelaskan kepada Sylvie dan Matthew kalau mereka harus menjaga pesawat berada di garis lintang tertinggi agar tetap berada dalam kegelapan. Selain itu, karena John memiliki pengalaman terbang, Sylvie mengizinkannya untuk menjadi co-pilot Kapten Matthew. Sementara itu, prajurit Roger dan Ayas sedang mencoba memperbaiki radio dan wifi pesawat agar alat komunikasi bisa kembali berfungsi. Jacob bergabung dengan Roger dan Ayas untuk memperbaiki radio. Dia bertindak sebagai penerjemah di antara mereka. Horst juga turut andil memperbaiki sinyal komunikasi dan hasilnya pun luar biasa. Internet dan radio dapat kembali berfungsi. Banyak penumpang yang berkomunikasi dengan orang-orang terkasih mereka dan mengucapkan selamat tinggal. Rick menemukan artikel tentang teori kosmik. Ini semua disebabkan oleh perubahan dalam polaritas matahari. Horst setuju dan mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang ilmuwan iklim yang sedang bekerja untuk Komisi Eropa. Dia menjelaskan hal itu terbilang normal. Polaritas matahari terbalik setiap 11 tahun sekali atau bahkan lebih. Tapi meski demikian, ia tidak memungkiri bahwa ada anomali aneh di tatanan surya akhir-akhir ini yang sulit dijelaskan. Keterbalikan polaritas kali ini terjadi secara tidak umum hingga menghasilkan radiasi gamma yang sangat tinggi. Tak lama berselang, Ayas berbicara dengan Sylvie tentang sebuah fakta yang baru ditemukan. Ternyata ketiga tentara itu adalah kelompok bajingan tengik. Mereka tersangka pembunuhan dan pemerkosaan pada saat ketiganya bertugas di Afghanistan. Dari lorong-lorong kapal terdengar keributan. Freddy menemukan botol miras dari dalam tas selebgram bernama Ines. Ines melarang Freddy mengambilnya karena minuman alkohol itu adalah sampel produk yang akan segera diproduksi sebagai barang dagangan. Freddy tak peduli dengan hal itu. Dia membuka minumannya dan situasi pun menjadi rusuh. Kerusuhan tersebut membuat pasien Laura yang sudah tua merasa takut. Pria yang sudah pikun itu bergegas ingin membuka pintu darurat. Karena emosi dan panik, si prajurit arogan itu memukul si pria tua. Atas kegaduhan tersebut, Kapten Matthew datang dan menenangkan semua orang.
Sudahlah, mungkin saat ini kalian semua sedang lelah, sebaiknya kita beristirahat sebelum pesawat mendarat di Kanada. Matthew sendiri sampai saat ini belum tahu kalau para prajurit tersebut adalah bandit kelas kakap. Sylvie punya cara cerdas untuk memberitahu sang kapten. Gadis itu berpura-pura ingin mengganti perban Matthew sambil menjelaskan siapa sebenarnya 3 tentara tersebut. Agar tidak ketahuan, Sylvie menjelaskan menggunakan bahasa Prancis. Akhirnya pesawat mendarat di Kanada. Mereka semua hanya punya waktu 2 jam sebelum matahari terbit di sana. Matthew meminta 3 tentara itu untuk mencari radio, tapi sepertinya ketiga pasukan militer tersebut curiga kalau mereka akan ditinggal. Para tentara meminta Jacob dan pramugari bernama Gabriel untuk ikut serta bersama mereka. Pada saat para bandit itu pergi, Matthew memberitahu penumpang lain tentang background ketiga tentara yang ikut dalam pesawat. Sementara itu, Rick dan Horst pergi berkeliling memeriksa secara acak mayat yang ada di bandara. Sungguh mengerikan kondisi jenazah yang terkena radiasi gamma. His mouth. It looks as if he's been put through a microwave. Jacob, Gabriel, dan ketiga tentara sampai di sebuah toko. Jacob menemukan radio yang dicari. Ketika para prajurit sedang berada di ruang belakang, penumpang yang satu ini nekat mengunci mereka dari luar. Jacob berlari ke mobil sambil mengajak Gabriel ikut dengannya. Pramugari itu masih bingung. Ada apa ini? Mengapa Jacob melakukan hal seperti ini? Tak mau buang waktu, Jacob segera pergi meninggalkan Gabriel. Kelompok prajurit berhasil membobol pintu dan mereka menyusul Jacob kembali ke airport. Tinggallah Gabriel sendiri di kota mati ini. Wait, Jacob, what are you doing? Come on! Come on! Sampai di bandara, Jacob masuk lebih dulu ke pesawat, sedangkan prajurit-prajurit jahat itu tertinggal di belakang. Awalnya kapten tidak mau pergi meninggalkan Gabriel, tapi apa boleh buat, semua ini harus dilakukan demi nyawa para penumpang lainnya. Sebuah adegan kilas balik menunjukkan kelakuan nakal Matthew dengan seorang pramugari. Meski perselingkuhan adalah tindakan yang sangat tidak terpuji, namun Matthew punya alasan khusus mengapa ia melakukan hal tersebut. Saat ini, pesawat sudah berhasil lepas landas dengan selamat. Meski demikian, tidak tahu sampai kapan kaca jendela pesawat bisa bertahan menghadapi tekanan udara. Tersiar kabar dari radio, kalau di Hawaii ada tempat yang aman dari sinar matahari. Tempat tersebut dinamakan Mars Sphere. Adalah tempat pelatihan para astronot yang terletak di bawah air dan dapat menampung 100 orang. Matthew mengumumkan mereka akan pergi ke Hawaii. Gallo yang sebelumnya sempat bersitegang dengan Matthew, kini pun kembali memanas. Menurut Gallo, dalam situasi sekarang, mestinya kapten pesawat harus lebih bijaksana dalam menentukan keputusan. Semua tindakan yang diambil harus sesuai dengan suara terbanyak dan wajib menerapkan sistem demokrasi. Jika nanti di Hawaii tidak berhasil, maka lokasi selanjutnya harus didiskusikan secara bersama-sama. Perselisihan yang awalnya terjadi antara Gallo dan Matthew kini malah menular ke Ayas. Dia nyaris baku hantam dengan Gallo. Sylvie, to the cockpit immediately. Tiba-tiba alarm pesawat berbunyi. Matthew menduga kalau salah satu prajurit yang mereka tinggalkan di bandara berhasil menaiki pesawat dan mengutak-ngatik kabel di dek bawah. Permasalahan ini diumumkan Matthew kepada seluruh penumpang. Kapten pilot itu punya rencana menerbangkan pesawat ke posisi lebih tinggi agar si prajurit yang ada di dek bawah jatuh karena kehabisan oksigen. Sementara itu, Laura memperhatikan lubang di jendela pesawat semakin besar dan
Akibat kondisi yang tidak memungkinkan, Matthew kembali membuat keputusan kalau mereka tidak jadi ke Hawaii karena pesawat tidak bisa melaju lebih kencang. Dengan kata lain, tidak cukup waktu untuk sampai ke Hawaii sebelum matahari terbit. Alarm kembali berbunyi karena sistem hidrolik pesawat gagal berfungsi optimal. Matthew menyuruh Ayas dan Jacob untuk pergi ke dek bawah, memeriksa kondisi pesawat, khawatir si prajurit akan mencelakai mereka. Senjata milik Gallo rencananya akan dipinjam. Tentara NATO itu menolak keras. Gallo hanya akan mengizinkan senjatanya dipinjam kalau dirinya diperbolehkan ikut ke dek bawah. Daripada situasi semakin rumit, akhirnya semua pihak sepakat Gallo ikut turun ke bawah. Matthew kembali ke kokpit dan Sylvie memberitahunya tentang bandara terdekat dari lokasi mereka. Mengingat bahan bakar pesawat akan segera habis, tanpa pikir panjang Matthew pun setuju untuk landing di sana. Tapi sayangnya si kapten ini melanggar kesepakatan yang tadi sudah dia buat bersama penumpang bahwa setiap keputusan harus diambil secara voting dan wajib diberitahukan kepada semua orang. Di area penumpang, wanita bernama Zara dan putranya yang menderita cystic fibrosis menceritakan keluhannya kepada Laura. Karena pesawat terbang terlalu tinggi, putra Zara yang bernama Dominic mengalami kesulitan bernafas. Laura menanggapi aduan tersebut dan mengatakan kepada Matthew, kondisi kesehatan Dominic memburuk akibat sulit bernafas. Tak bisakah kau terbang lebih rendah? Awalnya Matthew menolak karena apabila pesawat terbang rendah, maka konsumsi bahan bakar akan jauh lebih boros. Kemudian Laura menyampaikan sebuah pesan yang ia dapat dari pramugari Gabriel melalui selebgram Ines, bahwa rekan pramugari Gabriel yang menjadi selingkuhan Matthew kini sedang hamil mengandung anak sang pilot. Hati Matthew pun tersentuh mendengar berita itu. Pilot beralis tebal itu akhirnya sudi menerbangkan pesawat lebih rendah. Tiga pria yang diutus ke dek bawah oleh Matthew akhirnya menemukan sesuatu yang tak terduga. Benar opini sang pilot, di area pesawat ada Freddy. Prajurit itu coba merampas senjata milik Gallo. Kemudian 2, 3. ada-ada saja kejadian di pesawat. Selesai yang lalu, kini muncul masalah baru. Penumpang muslim asal Maroko, Osman, memberitahu semua penumpang kalau Ayas telah melakukan tindakan kejam. Masih ingatkah dengan Nabil, pemuda yang tiba-tiba sakit perut dan tewas akibat menelan berlian? Sebelumnya, Bandara Skotlandia, Ayas dan Osman bertugas mengebumikan jenazah Nabil. Di tengah proses pemakaman, Ayas menyuruh Osman pergi. Rupanya Ayas berencana membelah perut Nabil untuk mengambil berlian dan aksi tersebut berhasil. Ayas akhirnya mengakui perbuatannya, tapi dia punya alasan kuat melakukan hal tersebut. Nabil adalah orang suruhannya yang ditugaskan untuk menyelundupkan berlian. Tapi sayangnya, pemuda yang sudah tewas itu tidak mengikuti prosedur pengemasan berlian yang benar hingga mengakibatkan ia kehilangan nyawa. Semua penumpang yang mendengar cerita itu tetap saja bersikeras menyalahkan tindakan Ayas. Sebagai ganjarannya, Ayas diborgol dan dikurung di dek pesawat. You regret this, believe me. Sebuah kilas balik menampilkan kehidupan Ayas sebagai seorang yang bisa digolongkan ke dalam kategori mafia. Kehidupan keras yang penuh intrik. Kini pesawat mendarat di Bandara Alaska. Jacob memperbaiki jendela dan Matthew mengisi bahan bakar. Pesawat saat ini belum bisa berangkat ke Hawaii karena matahari akan segera terbit di sana. Mereka semua akhirnya memutuskan dan sepakat untuk terbang ke wilayah barat. Sementara itu, Rick bersikeras untuk mengusir Ayas dari pesawat. Ketika grup masuk ke dalam bandara untuk mencari perbekalan, terucap fakta dari mulut Ayas kalau dirinya adalah seorang mafia. Dia harus melarikan diri dari negaranya dan sudah melakukan sejumlah tindakan kriminal demi bertahan hidup. Di tengah forum diskusi, Gallo menginterupsi. Anggota militer itu mengatakan kalau mereka semua harus kembali ke Brussels karena di sana ada bunker rahasia milik NATO.
Selain itu, Gallo juga mengatakan kalau mereka semua harus membawa Ayas karena mafia itu berguna di pesawat. Terakhir, Gallo menjamin dan memastikan kalau Ayas tidak akan membuat ulah selama perjalanan. Sebagian besar polling suara setuju dengan ide tersebut dan pesawat pun kembali lepas landas. Di dalam pesawat, Matthew terlihat sangat aneh dan bahkan seperti orang gila. Sylvie khawatir dengan kesehatan mental sang pilot akibat kurang tidur. Dia menyuruh Matthew untuk beristirahat dan posisi pilot digantikan sementara oleh gadis cantik itu. Awalnya Matthew menolak, lalu What's the matter? Ayas, stop! We're trying to help. What is this? Let me go! Wait. dari radio pesawat terdengar pesan dalam bahasa Rusia. Zara dibawa sebagai penerjemah pesan tersebut. Diketahui pesan itu datang dari astronot Rusia atau kosmonot dari stasiun luar angkasa. Meski tidak terdengar jelas, isi pesan tersebut berupa kode strata 17, artinya sebuah bunker. Semua orang saat ini membutuhkan Matthew sebagai penentu titik koordinat penerbangan. Semenjak ia setuju, memutuskan untuk istirahat dan pergi ke toilet, kapten itu sedari tadi belum terlihat. Tiba-tiba saja. Sebagai petugas medis, Laura berteori bahwa Matthew sakit akibat luka tembak yang terinfeksi. Mau tidak mau, tangan si pilot harus dibedah, tapi sayangnya Laura belum bisa melakukan bedah karena dirinya bukan seorang yang ahli di bidang tersebut. Ditambah lagi, di pesawat tidak ada alat yang memadai proses bedah. Kini semua orang sepakat mereka harus pergi ke Brussels, bukan ke wilayah barat. Yang menjadi masalah saat ini adalah Matthew sakit dan Sylvie tidak tahu cara mendaratkan pesawat. Akhirnya, bermodalkan tutor online, Jacob membimbing Sylvie untuk landing dan hasilnya pun cukup memuaskan. Engine seizing. We're not gonna crash. We're not gonna crash. We're not gonna crash. Sylvie mengumumkan kalau sisa waktu sebelum matahari terbit sekitar 2 jaman. Mereka mulai membagi tugas, sementara Jacob tinggal di kabin untuk mencari tahu apa yang terjadi pada mesin pesawat. Sebagai informasi, tadi pada saat proses mendarat, mesin pesawat mengalami kendala yang cukup serius. Bila tidak segera diatasi, bagaimana cara mereka untuk bisa terbang lagi? Usut punya usut, Horst punya teori kalau bahan bakar pesawat berbahan dasar organik. Bahan bakar yang sebelumnya mereka isi ke pesawat sudah terpengaruh sinar matahari. Kemungkinan besar itulah penyebab mengapa mesin pesawat menjadi bermasalah. Jacob memeriksa bahan bakar pesawat dan hasilnya sudah mengental. Kini mereka harus mendapatkan bahan bakar baru yang lebih cair. Namun yang menjadi masalah, di manakah mereka harus mencari bahan bakar yang belum terkontaminasi sinar matahari? Osman mengatakan kalau dulu dirinya bekerja di terminal bahan bakar, dia ingat ada sejumlah tangki yang disimpan di bawah sungai. Kebetulan dulu dia pernah mengunjungi tempat ini, jadi dapat dipastikan kalau bahan bakar tersebut aman dari paparan sinar matahari. Jacob dan Osman akhirnya pergi ke lokasi tangki penyimpanan tersebut. Sementara itu, Gallo, Rick, dan Ayas pergi ke markas NATO. Di sana mereka melihat sejumlah mayat tergeletak. Gallo membawa mereka ke ruangan tempat para duta besar mengumumkan soal fenomena kosmik yang sedang melanda dunia saat ini. Rick memperhatikan kalau di sana ada kamera pengawas. Dia ingin mencari ruang kontrol kamera tersebut untuk mempelajari rekaman tentang kematian sejumlah orang di sana akibat terpapar sinar matahari. Setelah Rick pergi, Gallo mulai melontarkan komentar buruk tentang negara Ayas. Mafia itu tidak terima dan menampar Gallo. Let's find what we need and go. We only have 40 minutes.
Setelah lelah bertarung, Galo bergabung dengan Rick. Dalam rekaman kamera, mereka mempelajari kalau ada bunker Strata 17 yang terletak di Bulgaria. Sama persis seperti apa yang dikatakan kosmonot via radio beberapa waktu yang lalu. Rick kemudian bertanya, di mana Ayas? Galo mengatakan kalau Ayas sudah kembali ke pesawat dengan membawa sejumlah perbekalan. Di monitor, Rick sebenarnya hampir mengetahui kalau Ayas jatuh terkapar bersimbah darah. Akan tetapi, Galo dengan cepat mematikan monitor dan mengajak Rick pergi dari sana. Sementara itu, Laura, Horst, Zara, dan Dominic membawa Matthew ke rumah sakit. Bocah kecil itu ditugaskan untuk menarik kursi roda. Tiba-tiba saja dia berteriak seperti baru saja melihat setan. Ketika Zara mengumpulkan obat-obatan, Horst dan Laura bergegas ke ruang operasi dan harus memindahkan seorang pria yang meninggal di atas meja agar bisa ditempati oleh sang kapten. Laura mulai bergerak cepat meskipun dia tidak benar-benar tahu apa yang harus dilakukan. Sementara itu, Dominic mengikuti suara aneh dan menemukan sesuatu yang bergerak dari dalam tas. Saat dia membukanya, seekor makhluk aneh melompat keluar dan melarikan diri. Zara menemukan dan mengambil tas tersebut untuk dibawa kepada Horst. Ia menunjukkan kalau terdapat makanan anjing di dalamnya. Dominic menggambarkan hewan itu seperti tikus raksasa. Horst berpikir kalau bocah itu sedang berhalusinasi. Kembali Laura yang baru saja menyelesaikan tugas operasi luka Matthew saat diminta untuk segera membawa Matthew keluar. Laura menolak, alasannya karena kondisi sang pilot belum stabil. Bisa-bisa detak jantung Matthew berhenti mendadak, tapi tidak ada pilihan lain karena matahari akan segera terbit. Di bandara, Sylvie dan Ines sedang mencari makanan dan menemukan banyak mayat. Setelah melihat mayat pasangan yang mati bersama, Sylvie tiba-tiba merasa galau dan butuh me time. Ines coba mengikutinya, namun Sylvie kabur menggunakan mobil. Beberapa saat kemudian, Jacob dan Osman kembali membawa bahan bakar. Mendengar cerita Ines, Jacob pun pergi mencari Sylvie yang sedang berada di sebuah rumah. Tak lama kemudian, Galo dan Rick muncul di bandara. Rick curiga ketika mengetahui Ayas tidak ada di sana. Galo sendiri pura-pura kaget mendengar hal tersebut. Adegan berpindah ke Sylvie. Jacob berhasil menemukan gadis cantik itu. Setelah mencurahkan isi hatinya terkait keresahan yang ia alami, Sylvie setuju untuk kembali ke bandara. Di markas NATO, Ayas merangkak dengan susah payah keluar dari gedung. Di pesawat, tim membawa Matthew yang sudah siuman ke kokpit. Karena bahan bakar tidak banyak, Matthew membutuhkan bantuan dari co-pilot untuk menerbangkan pesawat menggunakan teknik khusus. Syukurnya Sylvie datang dan siap membantu kapten. Di area penumpang, Zara menuruti Rick dan Galo soal keberadaan Ayas. Rick mengutarakan kecurigaannya terhadap Galo, sementara Galo menebar fitnah kalau Rick lah yang telah menghabisi nyawa Ayas. Zara tidak ingin pergi jika Ayas tidak ada di pesawat, karena putra tercintanya sangat mengagumi sosok Ayas. Waktu terus berjalan, semua orang tidak punya waktu lagi untuk mencari Ayas. Saat pesawat hendak lepas landas, tiba-tiba muncul mobil yang menghalangi jalur lintasan. You see that? Terenzio Galo terbangun dan mendapati dirinya dalam keadaan diborgol di dek bawah. Sementara itu, awak lain sedang memeriksa peta dan mencari titik koordinat yang didapatkan dari Rick di markas NATO. Titik tersebut cocok, mereka yakin di sana ada bunker tersembunyi di area pembangkit listrik tenaga air. Sederhananya, konsep ini sama seperti tangki bahan bakar yang tadi dibawa oleh Osman. Bahan bakar tidak terkontaminasi matahari karena dilindungi oleh air sungai, berarti bunker yang akan mereka tuju kali ini juga aman dari paparan sinar matahari karena dilindungi oleh PLTA. Singkat cerita, Matthew mengabarkan kalau pesawat sebentar lagi akan mendarat. Sylvie bertanya kepada semua awak, apa yang harus kita lakukan terhadap Galo? Sebagian besar hasil suara sepakat membiarkan saja Galo di pesawat, sementara Ayas menolak usulan tersebut. Meski dia telah dipukuli hingga pingsan, Ayas tidak mau melakukan dosa besar membunuh seseorang di detik-detik terakhir masa hidupnya jika nanti dirinya tidak selamat dari peristiwa kosmik ini. Sylvie setuju dan akhirnya ia membawa Galo
Galo ikut turun bersama mereka, rombongan ini menemukan 2 mobil jeep dan mereka pun segera pergi menuju lokasi bunker. Dalam perjalanan mereka, mobil yang dikendarai Ayas tergelincir akibat kondisi fisik si pria bengal itu tidak fit setelah dipukuli oleh Galo. Alhasil, mobil yang mereka naiki ini rusak, jadi mau tidak mau Ayas CS harus menempuh perjalanan tanpa kendaraan. Kelompok Sylvie menemukan lokasi bunker dan masuk ke dalam karena pintu gerbangnya menggunakan sistem otomatis dan kebetulan error, Osman berusaha untuk menjaga gerbang tetap terbuka agar rombongan Ayas bisa masuk ke dalam dengan mudah. Tapi orang Maroko ini tidak tahu kalau gerbang dialiri listrik bertegangan tinggi. Tombol pintu gerbang ini harus ditekan secara manual dari dalam. Karena Galo merasa bersalah atas masalah yang sudah ia lakukan, anggota NATO ini secara sukarela menjadi relawan yang akan menekan tombol pintu gerbang sampai kelompok berikutnya masuk. Semua pihak akhirnya setuju. Sylvie yang awalnya menampakkan rasa iba, ia berencana membuka borgol di tangan Galo. Namun ternyata tidak, Sylvie malah justru mengikat borgol tersebut ke tiang tombol agar Galo tidak bisa kemana-mana. Hey! Hey! What are you... Sylvie CS terus bergerak menuju bunker. Ketika sampai di sana, rombongan ini menemukan kalau pintu bunker terkunci. Segala usaha dan upaya dilakukan agar pintu bisa terbuka dan akhirnya berhasil. Semua orang masuk ke dalam kecuali Sylvie yang ingin tetap berada di luar menunggu rombongan Ayas. Adegan berpindah ke Ayas dan kawan-kawan, mereka sampai ke area bunker lewat pintu belakang. Sayangnya, gerbang belakang dirantai gembok dan sama seperti di gerbang depan, pagar dialiri listrik. Kelompok ini mencari cara agar listrik tidak mencelakai mereka pada saat memanjat pagar. Baju dan ban truk dijadikan alat pelindung mereka dari sengatan listrik. Luar biasa, cara tersebut pun berhasil. Sylvie akhirnya bertemu dengan kelompok Ayas. Mereka semua berlari memasuki bunker. Galo berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan cengkraman rantai besi yang membelenggu tangannya. Ketika dia sudah mulai melihat matahari di balik langit yang cerah, pria tersebut akhirnya pasrah. Vieni qua, fammi vedere, dai! Di dalam bunker, Sylvie dan kawan-kawan disambut oleh sekelompok tentara berseragam lengkap. Para tentara meminta bantuan mereka untuk memecahkan masalah baru. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya mengetahuinya dengan klik tombol like-nya. Kalian juga bisa dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!